tidak kenal maka kenalan. Ya. Kalau tidak kenal maka kenalan supaya kenal. Ya, nama saya Dadi Supriyadi, saya tinggal di Cikampek. Ya, saya punya anak dua, istri satu, anak dua. Ya, anak yang pertama duduk di SMA, anak yang kedua duduk di SMP, dan alhamdulillah saya udah punya cucu satu ya. Istri saya namanya cucu Mas Ruroh gitu ya. Jadi walaupun anak kecil-kecil udah punya cucu satu ya. Nah, pada pagi hari ini saya tidak akan berceramah, tapi ingin mengajak ibu-ibu sekalian untuk belajar bersama bagaimana caranya kita memahami Al-Quran dengan cepat dan mudah walaupun kita belum bisa bahasa Arab. Nah, tema pada pagi hari ini adalah menggapai rahmat Allah di bulan Ramadan. Menggapai rahmat Allah di bulan Ramadan. Mungkin ibu-ibu pernah dengar ya bahwa ternyata kita ini masuk surga bukan karena ibadah kita. Ya, pernah dengar nggak itu? Kita ini masuk surga bukan karena ibadah kita, tapi karena rahmat Allah. Jadi manusia masuk surga bukan karena ibadahnya, tapi karena rahmat Allah. Ya, ya kita ambil logika beginilah. Kita ambil analogi seperti ini. Ya, kalau misalnya kita hitung-hitung ya, kalau kita hitung-hitung ya biaya yang kita keluarkan untuk ibadah, biaya yang kita keluarkan untuk ibadah ya, untuk biaya sholat, biaya puasa, termasuk biaya yang paling mahal yaitu ibadah haji dan umroh ya, kira-kira sudah tembus belum 2 miliar? Halo? Jadi Belum, biaya ibadah kita sudah tembus belum 2 miliar? belum. Nah, gitu. Nah, sekarang kita bandingkan dengan salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah. Salah satu aja ya. Ya, misalnya nikmat mata. Ya, Allah memberikan dua mata kepada kita, jangan dua-duanya, satu aja. Satu bola mata kita ditukar sama uang 2 miliar. Mau nggak kira-kira? Enggak. Ya, itu baru satu nikmat. Tentu tidak. Baru satu nikmat aja. Ya, baru satu nikmat aja dan tidak dua-duanya, cuma sebelah. Nggak rela ditukar dengan uang 2 miliar. Bahkan mungkin 5 miliar pun tidak, kita nggak rela. Padahal biaya ibadah kita belum tembus 1 sampai 2 miliar. Mungkin kalau saya 1 miliar juga belum tentu. Gitu. Ya, nah makanya betul bahwa kita ini masuk surga bukan karena ibadah kita. Kita ini masuk surga karena rahmat Allah. Karena seandainya kalau nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita harus ditebus ya dengan pahala ibadah kita nggak bakal lunas. Makanya jangan sombong karena sudah rajin ibadah. Karena biasanya orang yang sudah rajin ibadah dia akan merasa sudah paling rajin ibadah. Kemudian menganggap ibadah orang lain masih rendah lah gitu. Ya, ingat bahwa setan tidak akan menggoda orang yang sudah rajin ibadah untuk tidak melakukan ibadah. Lagi ya, setan tidak akan menggoda orang yang sudah rajin ibadah untuk tidak ibadah. Tapi setan akan menggoda orang yang sudah rajin ibadah, bagaimana caranya dengan ibadahnya dia bisa jadi orang yang sombong. Ya, jadi banyak orang yang sombong karena rajin ibadah. Hati-hati. Nah, bebi yang berbahagia. Yang kedua, mungkin kita juga pernah dengar bahwa bulan Ramadan itu dibagi tiga ya, dibagi tiga fase. Fase yang pertama, 10 hari pertama penuh dengan rahmat, gitu nggak? Fase yang kedua penuh dengan magfirah ampunan Allah, dan fase yang ketiga terbebas dari neraka. Kitmu minanar, terbebas dari neraka. Nah, terbebas dari neraka ini artinya apa? Terbebas dari penderitaan. Neraka itu ada dua ya, ada neraka dunia dan neraka akhirat. Kalau neraka dunia itu adalah penderitaan. Kalau neraka akhirat adalah tempat yang penuh dengan penderitaan. Itu kalau neraka. Jadi kalau terhindar dari neraka berarti kita bahagia.
Karena pilihannya dua, surga, neraka. Kalau neraka penderitaan, kalau surga kebahagiaan. Jadi ini bisa dijadikan tolak ukur parameter buat kita, ya, apakah puasa kita mabrur apa tidak. Jadi salah satu parameter ukuran puasa kita mabrur adalah di ujungnya kita harus bahagia. Di ujungnya kita harus bahagia. Ya. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah kita ingin mendapat rahmat, ampunan, dan terbebas dari neraka hanya bulan Ramadan saja? Nah, kalau saya mah tiap saat, setiap bulan, tidak hanya bulan Ramadan, ingin selalu mendapatkan rahmat, ampunan, dan terbebas dari penderitaan. Kuncinya apa? Nah, ternyata kuncinya adalah takwa. Kalau kita ingin mendapat rahmat Allah, kuncinya takwa. Ingin mendapat ampunan Allah, kuncinya takwa. Begitupun kalau kita ingin terbebas dari neraka, kuncinya adalah takwa. Pertanyaannya betul apa tidak? Nah, kita lihat aja, kita cek aja. Ya, kita lihat. Pertama, kalau kita ingin mendapat rahmat Allah, kuncinya adalah takwa. Kita lihat di surat 6 Al-An'am ayat 155. Izin baca ya, Pak Mengapa? Dodi. Ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat 6 ayat 155. Ya. Dan Al-Quran itu adalah kitab yang kami turunkan yang diberkati. Maka ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat. Nah, wahada kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqullah wattaqul la'allakum turhamun. Dan Al-Quran ini adalah kitab yang kami turunkan yang diberkahi. Maka ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat. Wattaqu la'allakum turhamun. Dan bertakwalah supaya kamu diberi rahmat. Nah, wujud takwanya apa? Wujud takwanya mengikuti Al-Quran. Mengikuti Al-Quran itu artinya apa? Laksanakan Al-Quran. Masalah bagaimana mungkin kita bisa melaksanakan Al-Quran kalau Al-Qurannya nggak paham? Maka tidak salah kalau bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran. Tadi sampai situ. Satu, ya. Ya ternyata kunci kalau kita ingin mendapat rahmat Allah apa? Takwa. Wattaqu la'allakum turhamun. Yang kedua, magfirah atau ampunan Allah. Kuncinya apa? Sama. Kunci kalau kita ingin mendapat ampunan Allah adalah takwa. Kita buka di surat 8 ayat 29. Surat 8 ayat 29. Ya. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqan dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayiatikum wa yaghfir lakum. Wallahu dzul fadlil azim. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan kepadamu furqan. Apa Ibu? Furqan itu tidak hanya sebatas bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Tapi furqan adalah kemampuan untuk menghindari perbuatan keji dan munkar. Jadi Allah memberikan kemampuan kepada kita yang dikasih furqan untuk menghindari perbuatan keji dan munkar. Nah, kita nggak bahas furqan dulu. Yang kita bahas adalah kalimat di ayat ini yang berikutnya. Ya. Wa yukafir ankum sayiatikum, dan Allah akan menghapus segala kesalahan-kesalahan. Wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Kesalahannya dihapus, dosanya diampuni.
Berarti ini orang sudah mendapat apa? Maghfirah Allah. Kuncinya apa? Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Tuh, kuncinya dua, yang kedua juga takwa. Jadi ingin dapat rahmat Allah, kuncinya takwa. Ingin mendapat ampunan Allah pun kuncinya apa? Takwa. Nah, begitupun fase yang ketiga adalah terbebas dari neraka. Kalau terbebas dari neraka berarti masuk surga. Karena cuma ada dua pilihan. Kalau nggak surga ya neraka, gitu nggak? Ya, nah kunci kalau ingin mendapatkan surga pun satu. Apa? Takwa. Surah 19, surah 19 ayat 63. 19 ayat 63. Surat 19 ayat 63. Ya. Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa. Tilkal jannatul lati nurithu min ibadika mangkana taqiyya. Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa. Itu surga Allah wariskan kepada hamba-hamba Allah yang bertakwa. Luar biasa. Nah, jadi kunci kalau kita ingin mendapat rahmat, ampunan, dan terbebas dari neraka apa? Takwa. Kuncinya lah takwa. Makanya ujungnya puasa adalah la'allakum tattaqun. Ya. Surat 2, 108-3. Surat 2 Al-Baqarah ayat 183. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, gitu. Makanya ujungnya puasa apa? Takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi ujungnya puasa apa? La'allakum tattaqun. Kita jadi orang takwa. Nah, pertanyaannya takwa itu apa? Takwa itu akhlak. Takwa itu akhlak yang mulia, akhlak yang baik, akhlakul karimah. Karena tujuan utama Nabi Muhammad diutus jadi Rasul apa? Inna mabu'istu liutami makarimal akhlak. Tidak semata-mata kami diutus ke muka bumi ini, kata Allah, kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Jadi takwa itu akhlak. Perilaku yang baik, perbuatan baik itu takwa namanya. Kita definisikan takwa, orang sudah pada tahu. Definisi takwa adalah melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Taat tunduk patuh melaksanakan perintah dan taat tunduk patuh menjauhi larangan, takwa. Bapak Ibu jamaah sekalian. Nah, cuman kalau kita baru tahu atau baru tahu bahwa definisi takwa adalah melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, ya kita masih bingung mau melakukan apa. Kita masih bingung. Kenapa? Ya kan itu perintah larangan itu luas. Contoh misalnya begini, di sebuah perjalanan, ya di perjalanan saya ditanya, Bapak orang mana? Pada dia orang mana? Saya jawab, saya orang Karawang. Saya jawab, saya orang Karawang. Kira-kira jawaban saya betul tidak? Betul. Jawaban saya betul. Kenapa? Memang saya tinggal di wilayah Kabupaten Karawang. Akan tetapi kalau seandainya orang yang bertanya kepada saya ini mau silaturahim ke rumah saya, nyampe nggak kira-kira? Nggak bakal nyampe. Kenapa? Karena Karawang tuh luas. Karena Karawang tuh luas. Nggak bakal nyampe. Nah berarti orang ini kan butuh jawaban yang spesifik. Kalau saya jawab, saya tinggal di Komplek Gria Sentosa, Blok A1 nomor 2, RT 1, RW 9, Desa Wancemekar, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang, komplek perumahannya persis di belakang kantor Kecamatan Kota Baru. Nyampe nggak kira-kira?
Nah, Yang gitu. Ya. Nah, jadi wujud takwa itu seperti apa? Nah, ini wujud takwa yang bisa mendatangkan rahmat, ampunan, dan terbebas dari neraka. Ini kunci. Ini wujud takwa yang pertama. Ya, wujud takwa yang pertama. Kita lihat. Surat 51 dimulai dari ayat 15, Kak. Surat Az-Zariyat 51 ayat 15. Nah, Surat 51 Az-Zariyat ayat 15. ya. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di taman-taman surga Nah, dan di mata air. ini hasil. Ini hasil. Ya. Allah janjikan surga buat orang takwa. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan mata air. Ini hasil. Ya. Nah, terus ayat 16-nya. Sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Akhidina ma atahum rabbuhum. Sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka dari Tuhan mereka. Jadi janji Allah pada saat itu wujud semua. Jadi apa yang digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran tentang surga wujud dan kita ambil. Ya mudah-mudahan merekanya kita gitu kan. Kan mereka ini adalah orang takwa. Ya. Jadi kalau kita baca surat Waqiah, kita baca surat Ar-Rahman itu kan banyak gambaran tentang surga. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Ya. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Jadi takwa itu apa? Perbuatan-perbuatan baik. Makanya orang takwa adalah orang baik, orang yang punya perilaku atau punya akhlak yang baik. Nah, cuma kebaikan yang dikerjakan oleh orang takwa apa saja? Nah, kita tetap ya, patokan yang pertama berdasarkan ayat ini. Berdasarkan ayat ini. Ya, ayat 17-nya. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Kanu qalila minal laili ma yahzaun. Siapa mereka itu? Orang takwa. Orang takwa sedikit sekali tidur di waktu malam. Jadi orang takwa itu tidur malamnya sedikit. Nah, kalau kita dikit-dikit tidur gitu. Kalau orang takwa sedikit sekali tidur di waktu malam. Nah, terbangun di malam hari bahasa Arabnya tahajud. Terbangun di malam hari bahasa Arabnya tahajud. Jadi orang takwa tuh rajin tahajud, rajin terbangun di malam hari. Gitu. Nah, cuma begitu terbangun di malam hari, apa yang dilakukan oleh orang takwa? Begitu orang takwa terbangun di malam hari, dia melakukan ibadah-ibadah yang mendatangkan rahmat, ampunan, dan kebahagiaan. Ya, terbebas dari neraka, taruhlah kita sama dengan kebahagiaan. Jadi meraih kebahagiaan bisa dilakukan dengan apa? Satu, sholat malam. Yang kedua, nanti sampai situ. Ya. Jadi dengan apa? Dengan tahajud. Nah, cuma tahajud itu pada saat kita terbangun di malam hari, lakukan ibadah-ibadah yang mendatangkan rahmat, ampunan, dan terbebas dari neraka, alias hidup bahagia. Nah, sekarang perbuatan apa saja yang dilakukan oleh orang takwa ketika dia bangun pada malam hari? Kan tadi, ya, salah satu ciri orang takwa adalah sedikit sekali tidur di waktu malam. Ayat ini tutup dulu ya. Kita buka surat ini dulu. Surat 73 ayat dimulai dari ayat 1. Ini untuk menjawab perbuatan baik apa saja yang dikerjakan oleh orang takwa mengisi waktu malamnya.
Surat 73 Al-Muzammil ayat 1. Auzubillahiminasyaitonirrojim. Surat 73 Al-Muzammil ayat 1. Hai orang-orang yang berselimut, Muhammad. Ya ayuhal muzammil. Orang yang berselimut. Orang berselimut sedang apa? Sedang tidur. Jadi Nabi Muhammad dibangunkan. Nah, sesungguhnya Allah tidak hanya membangunkan Nabi Muhammad. Sering sekali Allah juga membangunkan kita. Ya, makanya kalau misalnya kita niat mau bangun malam, mau bangun jam 3 pasti bangun. Pasti bangun. Yang jadi godaan apa? Yang jadi godaan itu jam. Biasanya begitu kita bangun, cari apa? Cari handphone. Yang dilihat di handphone apa? Kan jamnya. Ternyata di jam di handphone kita menunjukkan jam 3 kurang 20 menit. Padahal kita niatnya mau bangun jam 3. Ini masih kurang 20 menit. Lumayan. Tidur lagi ya 20 menit lah lagi. Akhirnya apa? Bablas tuh biasanya. Gitu. Hai orang berselimut. Nah, ayat 2-nya. Bangunlah untuk sembahyang di malam hari, kecuali Nah, sedikit gitu. daripadanya. Qumil laila illa qalila. Bangunlah untuk sembahyang di malam hari. Allah bangunkan, hai orang berselimut, orang sedang tidur, bangun untuk sholat di malam hari. Bangun untuk sholat di malam hari. Jadi perintah Allah, kalau kita bangun malam ngapain? Pertama, sholat malam. Pertama apa? Sholat malam. Satu. Sholat malam. Jam berapa bangunnya? Ada 3 pilihan. Ya, ayat 3-nya. Yaitu seperduanya atau kurangilah dari seperdua itu sedikit. Nah, jadi bangun malamnya jam berapa? Kalau seperdua malam berarti setengah malam. Setengah malam ya kurang lebih jam 12. Sekitar dan sekitarnya. Jadi boleh setengah malam, boleh kurang dari setengah malam. Pilihan kita. Mau sebelum jam 12 boleh, mau pas jam 12 boleh, atau ayat 4-nya. Atau lebih dari seperdua itu. Dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Nah, atau lebih dari seperdua. Jadi pilihan yang ketiga apa? Lebih dari setengah malam atau 2/3 malam. Nah, di 2/3 malam Allah ngasih perintah. Apa perintahnya? Warotilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Jadi di ayat ini amalan tahajud ada 2. 1, sholat malam, qiyamul lail. Yang kedua, warotilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan. Nah, saya membaca Quran di sini adalah bertadarus Quran. Jadi mengisi waktu malamnya orang takwa untuk mendatangkan rahmat, ampunan, dan terbebas dari penderitaan, artinya hidup ingin bahagia, adalah dengan apa? Sholat malam dan tadarus Quran. Kenapa bukan baca Quran? Kenapa tadarus Quran? Karena tadarus dengan baca Quran berbeda. Yang dibudayakan oleh Nabi adalah tadarus. Kalau tadarus adalah mempelajari. Tujuan utamanya ingin memahami, itu tadarus. Ya, jadi kalau ibu-ibu misalnya di waktu tadarus membaca Al-Qur'an dari surat Al-Fatihah sampai Anas, diulang-ulang sampai hatam 5 kali satu Ramadan ini, itu belum dikatakan tadarus sebenarnya. Itu disebut dengan tilawatil Quran atau tahsinul Quran. Salah tidak, sebab itu juga bagian daripada tadarus. Bagian daripada tadarus. Kalau apa? Kalau ngerti. Sebab kalau tadarus itu mempelajari isi kandungan. Kan begini ya. Kalau orang Arab membaca Al-Quran sama dengan belajar Quran. Lagi ya. Kalau orang Arab membaca Al-Quran itu sama dengan belajar Quran. Kenapa? Kalau orang Arab baca Quran, dia ngerti apa yang dia baca.
Beda sama kita. Orang Indonesia yang tidak bisa bahasa Arab. Ketika dia baca Quran, tidak sama dengan tadarus Quran. Tidak sama dengan dia belajar. Kenapa? Yang dia baca nggak ngerti. Saya nyuruh anak saya belajar. Dek, mau ujian. Kamu udah kelas 3 sekarang. Atau sudah kelas 9 di SMP. Sok belajar sekarang. Nah, yang dilakukan oleh anak saya kan apa? Membaca buku. Gitu. Nah, jadi kalau orang Arab ketika dia baca Quran sama dengan dia sedang belajar. Kalau kita belum. Makanya aktivitas tahajud di sini bukan baca Quran sebenarnya, tapi apa? Tadarus Quran. Tadarus Quran. Tujuan utamanya apa? Ingin mengetahui isi kandungannya. Kalau sudah tahu isi kandungan, baru kita bisa mewujudkan, bisa mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Gitu. Ya. Nah, jadi tadarus, waktu tadarus yang paling bagus apa? 2/3 malam. Ya. Oh, Pak Dudinya ngilang nih. Dari Mental, Pak. Al-Quran aja. Oh, ada. Dari Al-Quran Gimana? boleh? 73 Surat 73 ayat 5. Sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Nah, inna sanulki alaika kaulan tsaqila. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Nah, perkataan yang berat yang seperti apa sih? Nah, mohon maaf, berat ringan kan itu rasa. Berat ringan itu rasa. Yang namanya rasa itu susah didefinisikan. Contoh, rasa manis. Rasa manis. Rasa asin, rasa pahit. Ya, kita definisikan rasa manis. Manis itu apa sih artinya? Susah. Mendefinisikan rasa manis itu susah. Rasa manis itu lebih mudah dirasakan. Jadi kalau kita ingin tahu nih gula rasanya manis, udah makan aja gulanya. Oh, itu rasa manis. Nah, begitupun berat ringan itu kan rasa. Allah akan menurunkan perkataan yang berat. Perkataan yang berat itu rasa. Maka kalau gitu, apa namanya, kaulan sakila ini, apa namanya, lebih mudah dirasakan. Nah, jadi kalau kita ingin merasakan kaulan sakila, perkataan yang berat, gimana caranya? Ya udah, kita bangun malam, kemudian sholat malam, kemudian tadarus Quran, rasakan nanti apa yang terjadi. Jadi artinya kita akan mengalami yang namanya pengalaman spiritual. Perjalanan spiritual. Ya, nanti kita akan merasakan perkataan yang berat itu di mana, di hati kita. Gitu. Ya. Ayat 6-nya. Ayat 6-nya Pak Dodi. Ya. Sungguh, bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Oh, inna nasi'atal laili hiya asadu wat'aw wa aqwamu qila. Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Jadi waktu tadarus yang paling bagus kapan? 2/3 malam. Kenapa nggak dia siang hari? Ayat 7-nya. Sesungguhnya kamu pada siang hari mempunyai urusan yang panjang, lagi banyak. Innalaka finnahari sabaha tawila. Sesungguhnya kamu pada siang hari mempunyai urusan yang panjang. Jadi Allah juga tahu kalau siang hari mah kita sibuk. Tapi kalau 2/3 malam sibuk apa? Gitu. Oh, 2 ya.
Jadi ibadah tahajud tidak hanya sholat aja. Ini kebanyakan orang begitu melaksanakan ibadah tahajud cuma sholat. Tidak. Ibadah tahajud itu satu, sholat malam. Yang kedua, tadarus Quran. Yang ketiga, ini masih perbuatan orang takwa. Kembali Kang ke surat 51 ayat 18 yang sekarang. 51 ayat 18. Dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Nah, siapa mereka itu? Orang takwa. Wabil ashari hum yashtagfirun. Maaf. Wabil ashari hum yashtagfirun. Dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Siapa mereka itu? Orang takwa. Jadi ibadah tahajud itu ada 3. 1, sholat malam. Yang kedua, tadarus Quran. Yang ketiga, di akhir-akhir malam mohon ampun dan memohonkan ampun. Mohon ampun dan memohonkan ampun. Nah, kalau mohon ampun buat siapa? Buat pribadi kita. Kalau memohonkan ampun buat orang-orang yang sangat dekat dengan kita. Ya, tidak hanya dekat dengan ya diurut diurut dari orang paling dekat dulu. Mohon ampun buat kita, buat ibu bapak, suami, istri, anak, buat saudara, terus sampai kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Gitu. Ya, ini perintahnya. Surat 47 ayat 19. Surat 47, surat Muhammad ayat 19. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang hak melainkan Allah, dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat tinggalmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah sesungguhnya tidak ada Tuhan yang hak melainkan Allah. Wastaghfir lidzunbika walil mu'minina wal mu'minat. Dan mohon ampunlah buat dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin. Nah, gitu. Nah, ini paket ini. Paket. Jadi tahajud itu bukan jadi kita mau tahajud, kita bangun tahajud bukan hanya pada saat kita lagi butuh. Ini kadang-kadang mohon maaf orang tahajud kenapa? Satu karena ada keinginan. Ya. Lagi punya keinginan membangun tahajud gitu. Atau sedang punya masalah. Punya masalah ruwet baru tahajud. Punya keinginan baru tahajud. Salah tidak salah. Dikabul juga. Cuma ada tapinya gitu. Seharusnya ini paket nih ya, ini paket ya. Ini paket. Jadi kalau misalnya sholat 5 waktu, ini yang ke-6-nya gitu. Nah, kenapa ini ke-6? Karena sama-sama perintah. Sholat 5 waktu perintah, ini juga perintah. Cuma oleh Nabi tidak dikategorikan wajib. Tapi dikategorikan sunnah. Ya, kita buka dulu surat 17 ayat 79. Surat 17 Al-Isra ayat 79. Dan pada sebagian malam hari bersolat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Tuh, gitu kan? Atau ini dulu. 78 dulu, Bu. 78 dulu. 78 dulu. Dirikanlah sholat dari sudah matahari tergelincir sampai tenggelam malam. Dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Gitu kan? Dan pada sebagian malam hari bersolat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Aqimis sholata lidzuluki samsi. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir. Matahari tergelincir itu pas tengah-tengah kepala kita. Ini perintah sholat zuhur.
ila ghosaqil laili, dan sampai datang malam, sampai gelap malam. Melewati apa? Asar, maghrib, isya. Gitu. Wa Qur'an al-fajri, dan karena sholat subuh. Nah, kenapa sholat subuh bahasannya wa Qur'an al-fajri? Nah, ini nanti kita buka ya. Nanti, nggak sekarang. Tapi kalau ini kita buka nanti kepanjangan. Wa Qur'an al-fajri. Tapi terjemahkan dan dirikanlah sholat subuh. Inna Qur'an al-fajri kana mashuda. Sesungguhnya sholat subuh disaksikan oleh malaikat. Nah, ini kan perintah sholat 5 waktu. Nah, di 79-nya, wa minal laili fatahajjad bih. Dan pada sebagian malam hari bersalat tahajudlah kamu. Oh, bertahajudlah kamu. Jadi tahajud itu perintah Allah. Walaupun oleh Nabi tidak dikatakan wajib. Nafilatala ka'asa ayab asaka rabbuka maqama mahmuda. Sebagai ibadah tambahan. Sebagai ibadah tambahan bagimu. Nah, kalau kita kerjakan, maka Allah akan mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Oh. Jadi ini paket. Jadi kita sholat tidak hanya 5 waktu. Ada 1 waktu yang merupakan perintah Allah walaupun tidak dikategorikan apa? Wajib. Apa? Bangun malam, sholat malam. Nah, sekarang masalah tidak. Ketika kita bangun malamnya karena ada maksud, ada keinginan, ada masalah. Nggak masalah juga. Dikabul juga oleh Allah. Ya, cuman ada cumannya. Coba kita lihat. Cumannya ini. Surah 11, ayat 15 dan 16. 11. Ayat 15 dulu. Surat 11, surat Hud, ayat 15. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Nah, gitu. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, jadi kalau kita tahajudnya, karena apa? Karena ada keinginan, ada masalah dunia, bukan itu. Dunia kan? Nah, yang luar biasanya, wajitanaha nuwafi ilaihim. Niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan dari apa yang mereka kerjakan. Wahum fiha la yubqasun. Di dunia dia tidak dirugikan sama sekali. Dikasih, dikabul sesuai dengan niatnya masing-masing. Tapi ada tapinya, ayat 16 ini tapinya. Ayat 16, itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka. Dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia. Dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Nah, gitu. Jadi kita tahajud itu dalam rangka apa? Meraih rahmat Allah, ampunan Allah, dan ingin bahagia. Bukan karena ingin, bukan. Ulaika alladzi laisa lahum fil akhirati illan nar. Auzubillahi min dzalik. Itulah orang yang tidak memperoleh di akhirat apapun kecuali neraka. Wa khabita ma sananu sa'ufiha wa batilu ma kanu ya'malun. Auzubillahi min dzalik. Sia-sia amal baik. Makanya kalau bangun tahajud saya cuma 3. Ya, 1 sholat, yang kedua tadarus, yang ketiga di akhir-akhir malam mohon ampun dan memohon ampun. Udah. Saya berdoa banyaknya istighfar aja dan mohon perlindungan. Gitu. Nah, satu lagi nih perbuatan orang takwa. Kembali ke surah 51, sekarang ayat 19-nya kan. Surat 51 Az-Zariyat ayat 19. Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Wa fi amwalihim haqqul lisa'ili wal mahrum.
Dan pada harta-harta mereka orang takwa ada hak orang miskin. Jadi di harta orang takwa sadar betul bahwa di dalam hartanya itu ada hak orang miskin. Makanya orang takwa akan selalu mengisi hari-harinya dengan perbuatan baik. Akan mengisi hari-harinya dengan perbuatan baik. Ya, jadi di ayat ini ada 4 perbuatan orang takwa. Satu apa tadi? Ya, salat malam. Yang kedua, tadarus Quran. Yang ketiga, di akhir-akhir malam mohon ampun dan mengisi hari-harinya dengan perbuatan baik. Nah, coba kita urut. Pertama, sholat malam dulu. Nah, sholat malam ini akan mendatangkan rahmat Allah, ampunan Allah, dan terbebas dari neraka. Kita lihat surat 39 ayat 9. Surat 39 Az-Zumar ayat 49. Maka apabila Ayat 9. ayat 9. 39 Surat ayat 9. Az-Zumar Ayat 9. ayat 9. Ya. Apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah di waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakal yang dapat menerima pelajaran. Oke. Aman huwa qanitun na al-laili sajida wa qama wa qaima. Apakah kamu hai orang musyrik yang beruntung? Ataukah orang yang beribadah di waktu malam dengan sujud dan berdiri? Maksud ibadah di waktu malam sujud dan berdiri apa? Kan tahajud. Atau sholat malam. Ya, sedang ia takut kepada azab Allah. Kenapa dia tahajud? Karena takut azab Allah. Kenapa dia sholat malam? Karena takut azab Allah. Azab Allah, azab akhirat apa? Kan neraka. Dan mengharapkan rahmat Allah. Jadi dengan sholat malam satu akan terbebas dari azab Allah, dari neraka. Artinya apa? Surga. Pasti dia mendapat ampunan. Karena ampunan dan surga itu paket gitu. Ampunan dan surga itu paket. Ya. Surat 3, 133-nya. Surat 3 Al-Imran ayat 133. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Wa syari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uidat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan surga. Jadi ampunan dan surga itu paket. Jadi kalau dia terhindar dari neraka, berarti masuk surga, berarti dia juga dapat ampunan. Tadi kan ketika kita sholat malam, kita terhindar dari azab neraka. Yang kedua pasti mendapat apa? Rahmat Allah. Kalau terhindar dari azab neraka masuk surga berarti apa? Berarti kita juga dapat ampunan. Oh, luar biasa. Tuh. Masalah tadarus Quran ya. Tadarus Quran. Kita lihat di surat 29 ayat 51. Surat 29 Al-Ankabut ayat 51. Dan apakah tidak cukup bagi mereka bahwasanya kami telah menurunkan kepadamu Alkitab Al-Quran, sedang dia dibacakan kepada mereka. Sesungguhnya di dalam Al-Quran itu terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Nah, gitu. Inna fi dzalika la rahmata wa dzikra liqaumi yu'minun. Sesungguhnya dalam Al-Quran itu terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang yang beriman. Jadi Quran itu rahmat yang sangat besar. Al-Quran itu rahmat yang sangat besar. Maka apapun yang kita lakukan dengan Al-Quran, ya,
jangankan membacanya, mempelajarinya, memahaminya, melaksanakannya, dan mensiarkannya. Mendengarkannya pun akan mendatangkan apa? Rahmat. Surah 7 ayat 204. Surat 7 Al-A'raf ayat 204. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Apabila dibacakan Al-Quran, dengarkanlah baik-baik. Jadi mendengarkannya pun akan la'alakum turhamun. Akan menghasilkan apa? Mendatangkan rahmat. Apalagi membaca, mempelajari, memahami, melaksanakan, mensyiarkan. Makanya unik nih Quran tuh. Bacaannya luar biasa. Gak ngerti aja berpahala kok bacanya. Apalagi mengerti, apalagi wujud dalam kehidupan nih. Apalagi kita syiarkan. Oh subhanallah. Kita akan panen rahmat. Kita akan panen rahmat. Nah, begitu kita melaksanakan Al-Quran, ini kan wujud apa? Wujud bahwa kita orang takwa. Kan tadi. Wattaqu la'alakum turhamun. Dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Nah, cuman sebelumnya apa? Ada kalimat fattabi'uhu. Maka laksanakanlah. Laksanakanlah Quran. Atau diulang lagi ya. Supaya nyambung. Surat 6, 155. Ini udah dibaca. Apa-apa. Surat 6 Al-An'am ayat 155. Dan Al-Quran itu adalah kitab yang kami turunkan yang diberkati. Maka ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat. Wahada kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'alakum turhamun. Quran ini kitab yang kami turunkan yang diberkati. Maka kata Allah, fattabi'uhu, ikutilah Quran. Laksanakanlah Quran. Sebagai wujud takwa supaya kamu dapat rahmat. Dan tadi kalau kita jadi orang takwa, dapat ampunan, dapat surga. Jadi dengan tadarus Quran dari membacanya, mempelajarinya, melaksanakannya, mensyiarkannya, bahkan mendengarkannya pun akan mendatangkan apa? Rahmat sekaligus ampunan dan kebahagiaan. Wah, tuh. Yang ketiga istighfar. Mohon ampun. Surat 27 ayat 46. Surat 27 Al-An'am ayat 46. Dia berkata, hai kaumku, mengapa kamu meminta disegerakan keburukan sebelum kamu meminta kebaikan? Hendaklah kamu meminta ampun kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Nah, gitu. Ya. Laula tastaghfirunallaha la'allakum turhamun. Hendaklah kamu meminta ampun kepada Allah agar kamu mendapat apa? Rahmat. Jadi dengan beristighfar pasti akan mendatangkan apa? Rahmat. Dengan istighfar pasti kita akan mendapat apa? Ampunan. Kalau sudah dapat ampunan, ya bahagia dia masuk surga. 3. Yang terakhir, orang takwa ngisi hari-harinya dengan perbuatan baik. Khairunas wa anfa'uhum linas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Gitu. Surat 7 ayat 56. Surat 7 Al-A'raf ayat 56. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'a. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Ya, rahmat Allah itu dekat sama orang yang baik.
Nah, ketika kita berbuat baik, diampuni juga dosa-dosa kita. 29 ayat 7-nya. 29 ayat Surat 7. 29 Al-Ankabut ayat 7. Hmm. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, benar-benar akan kami hapuskan dari mereka dosa-dosa mereka. Dan benar-benar akan kami beri mereka balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Oh, walladzina amanu wa amilu solihati lanukafirna anhum sayiatihim wa lanaziyannahum ahsanal ladzina kanu ya'malun. Orang-orang beriman ya, dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh atau berbuat kebaikan, benar-benar akan kami hapuskan dari mereka dosa-dosa mereka. Dan benar-benar kami berikan kepada mereka balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Tinggal apa sih wujud bukti bahwa kita mendapat ampunan, mendapat rahmat, ampunan dan terbebas dari neraka. Apa wujud buktinya? Kita merasakannya pasti bisa dirasakan. Karena pahala itu wujud. Pahala wajib bisa kita rasakan. Gitu. Nah, wujud buktinya ya kita bahas di episode berikutnya. Nah, sekarang waktu yang tersisa kita pakai untuk diskusi atau tanya jawab. Dipersilakan, barangkali kalau ada pertanyaan. Ya, baik. Terima kasih Pak Dadi. Kepada ibu-ibu peserta, dipersilahkan jika ada pertanyaan dari materi yang disampaikan tadi. Mungkin awalin saya dulu Pak, ingin menanyakan. Tadi dikatakan bahwa ujung dari kita bertakwa adalah mendapatkan kebahagiaan. Ya. Terus kapan kebahagiaan itu tercapai atau dirasakan, misalnya kok udah Ramadan, kita kemarin sebulan puasa udah melakukan yang disampaikan tadi, tapi kok masih kok belum tercapai kebahagiaan gitu Pak. Itu apa yang harus kita lakukan? Apa memang kebahagiaan itu tolak ukur waktunya kita tidak tahu gitu, atau bagaimana Pak yang dikatakan ujungnya kebahagiaan? Letaknya kebahagiaan itu ada di hati dan pikiran. Letaknya kebahagiaan itu ada di hati dan pikiran. Ketika di hati tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan, itu bahagia namanya. Ya. Surat 2 ayat 38. Surat 2 Al-Baqarah ayat 38. Kami berfirman, turunlah kamu semuanya dari surga itu. Kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Famang tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Ya. Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Disebut bahagia itu ketika hati tidak ada kekhawatiran, tidak ada kesedihan, tidak ada rasa takut, gitu. Gitu. Nah, simbolnya di mana? Sebenarnya simbolnya sudah diajarkan di mana? Di Idul Fitri. Makanya membayar zakat fitrah itu sebelum sholat Idul Fitri. Taruhlah kalau salah satu ukuran kebahagiaan itu ketika apa? Ketika sudah tersedia kebutuhan. Jadi pada hari itu nggak boleh ada orang yang susah. Pada hari itu nggak boleh ada orang kelaparan, semuanya harus tercukupi kebutuhannya. Makanya berikanlah tuh zakat fitrah sebelum Idul Fitri. Gitu. Nah, nama lain Idul Fitri apa? Nama lain Idul Fitri adalah Lebaran. Nah, Lebaran itu asal dari kata lebar. Yang lebar apa? Yang lebar hatinya.
Yang lebar tuh hatinya. Apa? Lebar hatinya. Lapang dada gitu. Ya, coba surat 24 ayat 22. Jadi kalau bertanya gimana caranya? Ya harus sampai sini. Harus sampai sini. Surat 24 An-Nur ayat 22. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya, orang-orang yang miskin, dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau kita ingin lebaran, dadanya lapang, apa? Harus memaafkan. Kuncinya itu. Kuncinya adalah mau memaafkan, lapang dada. Artinya apa? Di hatinya tidak ada lagi yang namanya benci, dengki, dendam, iri hati, buruk sangka. Itu yang membuat hati kita pelong. Yang membuat hati kita menderita kan itu tadi, buruk sangka, iri hati, dengki, benci, dendam. Itu yang membuat kita menderita. Ketika penyakit-penyakit hati itu hilang, nah insya Allah hidup kita bahagia. Nah, puasa harus sampai itu gitu. Jadi jangan sampai puasanya rajin, dengki benci mah dipiara. Puasanya rajin, iri hati buruk sangkanya tetap ada. Nah, itu yang dikategorikan oleh Nabi, dia berpuasa tapi yang dia dapat hanya sebatas haus dan lapar. Dia tidak dapat apa-apa. Nah, makanya makanan wajib di hari Lebaran apa, Bu? Kupat. Ketupat. Orang Sunda, orang Jawa mah bilangnya kupat. Kupat itu singkatan ngaku lepat. Ngaku lepat apa? Ngaku salah. Kalau orang sudah berani ngaku kesalahan, berarti dia sudah tidak ada ego dan sombong lagi. Selesai sholat Idul Fitri, saya datangi istri saya. Bu, Abe minta maaf. Selama 25 tahun, 26 tahun ini jadi suami ibu, ya, belum bisa membahagiakan ibu, banyak salahnya dibandingkan kebaikannya. Gitu. Istri saya bilang apa? Oh sama, ibu juga minta maaf, Be. Selama jadi istri Abe belum jadi istri yang soleha. Kan begitu. Sama-sama ngaku lepat gitu. Sama-sama ngaku lepat. Ya. Kan istri saya nggak bilang begini. Begitu saya ngaku salah, Bu maafin Abe, Abe banyak salah. Nggak sih kan. Tuh kan baru nyadarnya kamu banyak salah. Nggak gitu. Baru nyadar sekarang banyak salah. Dulu-dulu kemarin. Dulu-dulu kemana kan gitu. Nggak begitu. Istri saya bilang. Tetap dia juga ngaku apa? Ngaku salah. Itu ketupat namanya, filosofinya. Ya, itu kan makan kupat, makan kutupat, ya di hari Lebaran dengan hari-hari biasa beda. Suasananya itu yang beda. Makanya kumpul keluarga itu kebahagiaan. Makanya tolak ukur kebahagiaan itu adanya di keluarga. Tolak ukur kebahagiaan ada di keluarga. Makanya ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum naru. Hei orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu jangan sampai menderita. Jangan sampai masuk neraka. Itu. Nah, kupat tuh kayak apa? Kan kayak hati bentuknya. Isinya kan nasi, isinya kan beras, gitu kan? Ya. Begitu sudah matang dibelah kan putih. Jadi kalau kita sudah bisa memaafkan, menandakan hati kita bersih, hati kita bercahaya. Makanya kulit kupat apa? Kulit kupat kan janur. Kulit kupat itu kelapa muda, karena kelapa muda disebut janur. Nah janur itu bahasa Arab ja'anur, artinya hati yang bercahaya. Nah harus sampai seperti itu. Jadi kalau misalnya Lebaran kenapa masalah tambah pusing, kenapa? Berarti kita baru masih menyembah hawa nafsu. Berantem dengan suami gara-gara apa? Gara-gara tidak kebeli daging, Mbak. Berarti penyakit hatinya masih ini. Nah, berarti puasanya masih dikendalikan oleh siapa? Oleh setan, oleh hawa nafsu. Belum sampai kepada tujuan. Gitu.
takwanya masih belum pas. Nah, Mungkin makanya nanti saya bilang lanjutnya takwa dibahas lagi Pak, Allah. lebih ini. Makanya saya bilang tadi, apa namanya, apa sih wujudnya? Kita ada wujud sudah dapat rahmat, ampunan Allah. Kan tadi ini berarti orang sudah jadi orang takwa. Nah, perilaku takwa yang berikutnya nanti ini jadi parameter gitu. Ya, ya Ada yang mungkin lain? berikutnya takwa Ya. yang lebih dalam lagi. Ya silakan Ibu-ibu, barangkali ada yang akan ditanyakan masih kurang jelas atau ada pertanyaan lain, Ibu silakan. Bu Irma, Bu Novi, Mama Iqbal, Mama Anin, Bu Rosa. Aku nanya ya, Ya, aku boleh mangga nanya. Bu, silakan. Ustadz, Ya. ini tadi kan dikatakan bahwa pada saat fajar ya, subuh ya, atau disaksikan oleh malaikat. Dan kalau tidak salah, katanya tidak ada doa yang tidak digabung pada saat subuh ya, fajar. Apakah pada saat-saat waktu yang lain itu doa-doa kita itu tidak bukan tidak dikabulkan? Baik. Maksudnya apa pada saat itu ada sholat fajar itu yang akan lebih dikabulkan oleh Allah? Nah, oke. Jadi sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Kita lihat surat 13 ayat 11 dulu. Surat Ar-Ra'd ayat 11. Surat 13 Ar-Ra'd ayat 11. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Jadi bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran. Jadi kalau bergiliran berarti kan ada sip-sipan lah kalau bahasa karyawan mah ya. Sip A, sip B lah gitu kira-kira. Ya. Nah, ini di kitab lain ya. Di Al-Quran sih tidak ada. Konon kabarnya pergantian sipnya itu adalah di 2/3 malam di waktu subuh. Jadi pada waktu subuh itu berarti kalau misalkan ada 2 sip yang ngumpul di situ 2 sip. Kalau satu sipnya misalkan sekian ya berarti ya kalau 2 kali lipat begitu. Gitu. Nah, sedangkan kerjaan malaikat ngapain? Berarti kerjaan malaikat itu mendoakan. Mendoakan. Surat 40 ayat 7. Surat 40 Al-Mu'min ayat 7. Malaikat-malaikat yang memikul ars dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Tuhannya, dan mereka beriman kepadanya, serta memintakan ampunan bagi orang-orang yang beriman, seraya mengucapkan, Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu. Maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertobat dan mengikuti jalan Engkau, dan peliharalah mereka dari siksa neraka yang menyala-nyala. Oh, itu kan doa malaikat. Mendoakan orang-orang yang beriman yang bangun malam. Ayat 8-nya. Ini masih doa malaikat. Ya Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam surga yang telah Engkau janjikan kepada mereka, dan orang-orang yang soleh di antara bapak-bapak mereka dan istri-istri mereka, dan keturunan mereka semua. Sesungguhnya Engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Begitu. Tapi bukan berarti di waktu yang lain doa tidak dikabul. Tapi peluang dikabulnya besar di waktu itu, gitu maksudnya.
Dan malaikat mendoakan Oh juga iya, ya Pak karena ya. karena malaikatnya banyak, otomatis kan peluang dikabulkan kan besar juga. Gitu, Bu. Oke? Ada yang lain? Ya, sama-sama. Makasih Bu Wardah. Udah jelas Bu Wardah? Silakan Ibu yang lain. Nah, itu ada Iya, Bu Irma saya tuh. Bu Ketua, saya mau tanya Pak Ustadz. Hmm. Iya Bu Irma, silakan. Saya Bu Novi, Bu Bu Novi. Ketua. Oh, Bu Novi ya. Oh, Ya, Bu Pak Novi, Ustadz. ya maaf. Ya, Ya, Iya ya Bu ini aja. berkaitan dengan surat ke-8 Al-Anfal ayat 29 Pak Ustadz. Mm-mm. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu Ya, bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan, terima kasih Pak Ustadz. kemampuan membedakan antara yang hak dan batil. Jadi yang ingin saya tanyakan ini dalam kehidupan sehari-hari bagaimana kita bisa mengukur diri kita itu bisa mempunyai kemampuan untuk membedakan antara hak yang batil jika kita termasuk hamba-hamba Allah yang bertakwa. Dengan sendirinya. Ini kan pahala. Pahala ya. Balasan. Balasan bagi orang takwa. Ya. Hei orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa pada Allah. Jika kamu bertakwa kan. Hei orang beriman, kalau kamu takwa, kasar gitu. Kalau kamu takwa, aku akan kasih furqan. Aku hapus segala kesalahan dan ampuni dosa. Kalau kamu takwa. Gitu. Ya, atau gini, saya kepada anak saya. Nah, kalau kamu sekarang dapat ranking, misalkan. Kalau kamu sekarang dapat ranking 3 besar, maka akan dibelikan sepeda motor. Contoh begitu. Jadi jadilah takwa dulu, nanti akan merasakan furqannya. Jadi furqan itu artinya kemampuan kita untuk menghindari perbuatan keji dan munkar. Tidak hanya sebatas membedakan yang baik dan yang buruk. Kalau hanya sebatas bisa membedakan yang baik dan yang buruk, semua orang juga tahu. Contoh, koruptor ditanya, hey koruptor, korupsi itu salah apa benar? Pasti dia jawab salah. Betul nggak? Dia tidak akan menjawab bahwa korupsi itu benar. Tapi kenapa dia korupsi juga? Apakah dia dapat furqan? Tidak. Walaupun dia tahu mana yang benar, mana yang salah. Jadi furqan di sinilah kemampuan. Sehingga kita terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Syaratnya apa? Jadi orang takwa. Nah, perbuatan takwanya 4 tadi dulu nih. Kita baru bicara 3 nih. Baru bicara 4. Ya, sholat malam, Tadarus. tadarus Quran, di akhir-akhir malam mohon ampun, dan mengisi hari-harinya dengan perbuatan baik. Khairuna sawanfahum tinah. Artinya masih banyak perbuatan takwa, masih banyak. Gitu. Nah, hadiahnya nanti bisa kita rasakan. Ya, loh kok perasaan kita ini mau kita ada peluang berbuat maksiat gitu ya. Tapi nggak terjadi gitu. Dihindarkan aja. Ya, pengalaman pribadi saya sering mengalami itu. Ada keinginan, tapi selalu ada keinginan kita melakukan itu satu kesalahan, tapi dicegah sama Allah. Dicegah sama Allah. Ya, tidak terjadi aja. Jadi dijaga sama Allah ya, Pak Dijaga. Ustadz. Nah, contoh ya, ini rahasia, tapi jangan bilang-bilang sama siapapun ya, ini rahasia. Kedengeran Pak Dodi. Suatu saat saya ada pengajian di daerah Pelabuhan Ratu. Di daerah Pelabuhan Ratu di Sukabumi. Asalnya pagi. Nah, waktu itu saya ngejar pakai angkutan umum karena saya belum punya kendaraan pribadi waktu itu. Nah, tapi teman saya lagi tugas di Cibadak. Dia lagi tugas di Cibadak, dia booking hotel di Cibadak. Ya udahlah, daripada nginep di mana-mana, saya nginep di situ aja. Kan lumayan ngirit. Lumayan ngirit gitu kan. Jadi saya numpang di hotel ya di hotel teman saya. Di hotel, di kamar hotel ya yang di booking oleh teman saya. Tapi teman saya udah di sana. Karena ada tugas kegiatan sosial waktu itu. Berangkatlah saya ke sana, ke Cibadak, ke hotel yang bersangkutan. Nah, rupanya teman saya lagi tugas, dia lagi nggak ada, ya. Akhirnya si customer service kan nggak bisa ngasih kunci barang. Saya bukan penghuni kamar itu kok. Ya udah saya nunggu aja, nunggu di lobi.
Nah, besoknya tuh di lobi itu di hotel itu ada kegiatan apa? Ada lomba senam apalagi. Ada lomba senam. Gitu. Nah, kemudian lagi duduk di lobi ada yang ngedeketin tuh. Rupanya apa? Instruktur senam gitu. Montok cantik gitu kan. Ngobrol lah kita. Ngobrol gitu. Akhirnya apa? Akhirnya tukar nomor telepon. Iya, Tukar nomor telepon. telepon. Ya, kalau nomor telepon saya mah dicatat sama dia gitu kan. Dicatat. Nah, tapi begitu saya mau nyatet, mau nge-save apa? Mau nyatet nomor telepon dia, waktu itu kan masih zaman ini ya. Masih zaman handphone juga, masih zaman handphone biasa. Giliran saya mau ngasih telepon, nggak ada. Handphone tuh saya mau handphone mati. Setrumnya habis. Lobet lah. Gitu. Akhirnya saya nggak nyatet handphone dia. Saya pinjam pulpen pinjam pulpen ke customer service. Sama juga. Itu pulpen satu nggak ada. Ada juga nggak ada isinya. Aneh-aneh. Iya, iya, Aneh iya. kan? Gitu. Udah ceritanya teman saya datang, ya sudah saya masuk kamar, saya istirahat. Tapi sebelum itu saya hidupkan handphone saya. Hidup loh. Handphonenya hidup loh. Tadi Tokopedia sekarang hidup gitu kan. Nah, baru saya bilang Iya, astagfirullahalazim. Berarti kan mohon maaf, Allah rajin. kan menjaga saya. Betul. Dalam hati kan ada keinginan, ada keinginan minimalnya kan kenalan gitu. Kalau sudah kenalan, walau alam bisawab yang terjadi apa? Iya, Nah, dari situ kan kita berhasil. Nah, begitu dia menghubungi saya, gue juga kan saya udah sadar hati. Oh, enggak, saya nggak angkat aja. Ini pasti dari dia gitu. Enggak saya angkat. Udah aja langsung di reject aja. Ya, ini mah contoh gitu. Loh, kok ada iya, kok terjadi seperti itu? Berarti kan dihalangi itu. Dihalangi. Ini yang disebut dengan furqan, ya, yang menjaga kesucian diri saya. iya, iya. Ayatnya boleh, surat 24 21. Surat 24 An-Nur ayat 21. Ya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya setan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan yang mungkar. Sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorang pun dari kamu bersih dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorang pun dari kamu bersih dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Jadi perbuatan keji dan mungkar tercegah gitu, karena karunia dan rahmat Allah gitu. Iya. Itu furqan namanya. Ya, ada beberapa kali lah kejadian yang artinya yang saya pikirkan, loh kok alhamdulillah tidak kejadian. Ya, tidak kejadian. Dan keburu apa? Keburu kita disadarkan. Oh, Iya. luar biasa. Ini macam. Oke. Ada yang Makasih lain? Pak Ustadz Cukup. penjelasannya. Ya, Terima kasih Bu Hajanovi. Ya, sama-sama Bu Ketua. Silakan, barangkali masih ada atau dicukupkan. Mungkin izin silakan Pak, kita berdoa untuk menutup pengajian kita hari ini. Kita tutup saja atau ada pertanyaan lagi Ibu? Kalau masih ada, mangga. Udah. Kelihatannya udah cukup dulu ya. Baik. Ya, silakan Pak. Minta Kita lanjutkan dibimbing berdoa. pembahasan ini di episode yang akan datang. Ya. Baik Ibu yang berbahagia, itu aja yang bisa sampaikan sebelumnya. Marilah kita berdoa, mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa sultanik. Allahumma inna nas'aluka al-afiyata min kulli bala wasyifa'a min kulli da'a wa an tahfadhana min kulli Amin. waba. Allahumma inna nasta'diuka biladina wa bidal muslimin. Allahumma inna nasta'diuka aba'ana wa ummahatina
wa azdadina wa dzurriyyatina wa ihwanina wa akhwatina la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun Amin. waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan Ya, sama-sama. majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.